Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar membuat grafik dari sebuah fungsi kuadrat. Ya, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang memfaktorkan fungsi kuadrat, nanti bisa dilihat kembali videonya. Kemudian kita juga sudah belajar menentukan akar dari sebuah persamaan kuadrat. Sudah ada videonya, silakan bisa disimak kembali. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat grafik dari sebuah fungsi kuadrat. Sebagai contoh, misal ada sebuah fungsi kuadrat, fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x kurang 6. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Nah, kita akan membuat grafik dari fungsi ini. Ada beberapa langkah. Ya, tapi sebelum ke sana, jadi dalam fungsi kuadrat itu, grafiknya berbentuk parabola. Jadi parabola itu dia melengkung. Ya, nanti bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini gambarnya. Tapi dia melengkung. Itu adalah grafik dari sebuah fungsi kuadrat. Sebelum bagaimana cara menentukannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa jika nilai A, seperti kita ketahui bahwa fungsi ini bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Ya. Jika nilai A-nya lebih dari 0, maka grafik menghadap ke atas. Bukan menghadap, mungkin ya, terbuka. Grafiknya terbuka ke atas. Nah, seperti ini. Ini A-nya lebih dari 0. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Seperti ini. Ini A-nya kurang dari 0. Bagaimana kalau A-nya sama dengan 0? Nah, kalau A-nya sama dengan 0, maka dia bukan fungsi kuadrat. Dia adalah fungsi linear. Kemudian di fungsi kuadrat itu ada yang namanya diskriminan. Ada yang namanya diskriminan atau biasa disingkat dengan D. Nah, jika D-nya lebih dari 0, maka grafik tersebut akan memotong sumbu X di 2 titik. Seperti ini. Ini D-nya lebih dari 0. Karena dia memotong di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik ya. Titik ini dan titik ini. Nah, ini juga sama. D-nya lebih dari 0. Karena dia memotong di 2 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Seperti apa gambarnya? Bisa seperti ini. Nah, ini D-nya kurang dari 0. Dia tidak memotong sumbu X. Atau bisa juga nanti seperti ini mungkin. Nah, ini juga D-nya kurang dari 0. Karena dia tidak memotong sumbu X. Bagaimana kalau D-nya sama dengan 0? Maka grafik memotong sumbu X di 1 titik. Atau dalam kata lain, menyentuh.
Ya, kata lainnya menyentuh sumbu X. Seperti ini kira-kira gambarnya ya. Seperti ini. Jadi dia tidak memotong 2 titik tapi dia nempel ya. Jadi di sini ada perpotongan tapi 1 titik. Istilahnya menyentuh mungkin ya. Nah, ini D-nya sama dengan 0. Berarti ini kalau ini terbuka ke bawah, ini berarti D-nya kurang dari 0. Karena tidak memotong, A-nya juga kurang dari 0. Ini juga menghadap ke bawah, A-nya kurang dari 0. Ini A-nya menghadap ke atas, grafiknya menghadap terbuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Ya, ini adalah fungsi kuadrat ya. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, grafik terbuka ke atas, A kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Kalau diskriminannya lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. Kalau diskriminannya kurang dari 0, grafiknya tidak akan memotong sumbu X. Dan kalau diskriminannya sama dengan 0, grafiknya memotong sumbu X di 1 titik. Atau menyentuh saja ya, menyentuh atau menempel. Baik, sekarang kita akan bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat sebuah grafik fungsi. Tadi ya, kita gunakan fungsi ini contohnya ya. Nah, tadi fx-nya 2x kuadrat dikurangi x kurang 6. Langkah yang pertama adalah tentukan nilai D. Nilai D. Oh iya, maaf. Diskriminan itu ya. Diskriminan itu nilainya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, ini nilai diskriminan. Tentukan nilai D. Oke, sekarang kita tentukan nilai D dulu. D sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. B-nya adalah min 1 kuadrat kurang 4 kali A-nya adalah 2 kali C-nya adalah min 6. Min 1 kuadrat 1, min 4 kali 2 min 8 kali min 6 plus 48 sama dengan 49. Ya, ini D-nya ya. Jadi D itu tadi sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Nah, di sini A-nya 2 ya. B-nya negatif 1 dan C-nya sama dengan negatif 6. Oke, karena D-nya lebih dari 0, karena D-nya lebih dari 0, maka dia pasti memotong sumbu X di 2 titik. Ya, karena memotong sumbu X di 2 titik. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencari titik potong dengan sumbu X. Atau dengan kata lain kita mencari akar persamaannya. Ya, jadi memotong sumbu X itu dengan kata lain kita mencari akar persamaan. Kita gunakan rumus kuadratik saja. X1, X2 itu sama dengan min B plus minus akar D. Ya. Karena B kuadrat kurangi potasi adalah D. Dikurangi 2. Min B-nya adalah negatif. B-nya min 1. Plus minus akar D-nya ini 49. Bagi 2 kali A-nya adalah 2. 1 plus minus akar 49 adalah 7 bagi 4. Ini X1, X2-nya.
Sehingga untuk X1-nya sama dengan 1 tambah 7 dibagi 4 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan X2-nya 1 dikurangi 7 dibagi 4 sama dengan negatif 6 dibagi 4 sama dengan negatif 1,5. Nah, dari X1, X2, maka titik potongnya adalah ini menjadi 2,0. Ya, titik potong dengan semua X. Ini menjadi negatif 1,5,0. Nah, bagaimana kalau D-nya kurang dari 0? Sehingga tidak memotong sumbu X. Maka langkah mencari titik potong dengan sumbu X dilewat saja. Nah, tidak akan ketemu kalau D-nya kurang dari 0. Tapi karena D-nya lebih dari 0, maka kita perlu cari titik potong dengan sumbu X-nya. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu mencari titik potong dengan sumbu Y. Ya, mencari titik potong dengan sumbu Y. Atau dengan kata lain, cari ketika X-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi titik potong dengan sumbunya itu ketika X-nya sama dengan 0. Oke, ingat. Fungsinya adalah, tadi ya, fungsinya adalah 2x kuadrat dikurangi x kurangi 6. Nah, titik potong dengan sumbunya itu ketika X-nya sama dengan 0 ya. Jadi 2 kali 0 kuadrat dikurangi X-nya 0 kurangi 6. Nah, ini 2 kali 0 kuadrat 0 kurangi 0, 0 kurangi 6. Berarti sama dengan min 6. Nah, titik potongnya berarti titik potong dengan sumbu X-nya adalah 0, negatif 6. Oke, sudah 3 langkah yang kita lakukan. Menentukan titik D, menentukan titik potong dengan sumbu X, kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang terakhir, langkah terakhir adalah menentukan titik puncak. Nah, titik puncak itu katakanlah koordinat titik puncak itu XP, X puncak, Y puncak ya. Itu sama dengan, titik puncaknya itu kalau untuk X-nya negatif B per 2A. Kemudian Y puncaknya negatif D per 4A. Nah, sehingga titik puncaknya negatif B per 2A berarti negatif B-nya tadi negatif 1 per 2 kali A-nya adalah 2. Negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 1 per 4. Atau boleh juga menjadi 0,25. Kemudian negatif D per 4A. Negatif D-nya tadi adalah 49. Ya, D-nya adalah 49. Nah, ini adalah D-nya. Empat sembilan bagi 4 kali A-nya adalah 2. Negatif 49 dibagi 8 sama dengan 49 bagi 8 itu 6, berarti ini negatif ya, negatif 6,125. Kita cek dulu ya.
Ya, 6,125. Sehingga titik puncaknya adalah 0,25, negatif 6,125. Nah, ini adalah titik puncak dari grafiknya. Sekarang kita akan membuat grafiknya. Jadi ketika kita sudah tahu titik potong dengan sumbu X, tahu titik potong dengan sumbu Y, dan kita juga sudah tahu titik puncaknya, maka kita sudah bisa membuat grafiknya. Katakan inilah grafiknya. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Tadi titik potong dengan sumbu X ada di 2,0 dan negatif 1,5,0. Katakan 2,0 di sini. Nah, ini angka 2. 2,0 di sini. Kemudian negatif 1,5,0. Katakan di sini. Nah, ini negatif 1,5. Kemudian titik potong dengan sumbu X 0, negatif 6. Maaf, titik potong dengan sumbu Y ya. Katakan di sini ini negatif 6. Dan titik puncaknya adalah 0,25. Nah, kalau 0,25 katakan di sini ya, ini kan 1 setengah, ini 0,25. 0,25, negatif 6,125. Nah, katakan di sini. Ini negatif 6,125. Nah, ini kira-kira. Nah, sehingga grafiknya akan seperti ini. Maaf ya kalau tidak bagus. Akan seperti ini kira-kira. Jadi kita butuh minimal ada 4 titik ya. Jadi titik potong dengan sumbu X ada 2, titik potong dengan sumbu Y 1, dan sebuah titik puncak. Baru kita bisa membuat sebuah grafik fungsinya. Demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.